Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Dita Zulaika dalam program L-Talk Empowering Life Through Communication yang akan membahas seputar komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya bersama dengan para ahlinya. Karena sudah hadir di sini ada dua panelis kita, Kak Rodi Prancis, seorang business maximizer, dan juga ada Kak Doni De Kaiser, seorang speaker trainer, dan juga bintang tamu spesial kita ada Kak Ita Sembiring, seorang pelaku industri kreatif. Kak, masih semangat ya? Masih dong. Harus semangat. Masih mau dia lebih, dia lebih semangat segmen dia. Kita akan menghadirkan segmen yang sangat spesial. Segmen bernyanyi kan ini? Segmen kata zodiak. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan dari Kak Rodi Prancis. Bagaimanakah peluang-peluang dari zodiak di tahun ini, Kak, tentang komunikasi. Terutama kalau misalnya kaitannya dengan tema yang kali ini bersama namun tidak bersama. Jadi saya jelaskan dulu misalnya sahabat Eljon ya. Kalau misalnya kita lihat dari namanya zodiak itu di dalam ada putaran sio itu ada 12. Pastinya belum pernah bertambah ya, semenjak dari zaman ribuan tahun yang lalu belum pernah bertambah. Mau nambah apa? Sio Doni. Oh iya. Sio Titi Mama. Sio Mama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya di dalam namanya 12 sio, apakah mereka tidak bisa bersama-sama di dalam suatu waktu? Pasti bisa bersama dong ya. Kesimpulannya yang pertama adalah kalau misalnya kita diharuskan berkolaborasi antara berbagai macam sio tersebut, apakah kita harus nih kita membahas yang namanya Ciong dengan yang namanya Hap? Apakah kita harus bekerja sama dengan orang yang menurut kita pasti cocok? Apakah kita harus menghindari dengan orang yang pasti kita sebel banget di awal? Kan itu kan tidak juga. Tadi saya suka banget kata-katanya Kak Ita, tergantung billingnya. Nah, kalau billingnya itu bagus kan bisa. Nah, tetapi kalau kita mau bercerita sesuai dengan apa temanya kita, berarti kita lihat lagi nih tergantung dari namanya tujuannya. Misalkan contoh ya, balik lagi kalau misalnya saya memberikan contoh yang di sini, nah contoh pas banget nih kita ada di sini nih ya. Nah, sio monyet dengan sio macan, ya kan? Kalau misalnya kita lihat secara dari namanya sio itu susah banget itu namanya. Untuk bisa saling klop, kalau ngomong mungkin bisa nggak nyambung ya. Tapi ini kita mesti lihat lagi nih ya, yang betul-betul tidak cocok karena yang namanya kecocokan itu dilihat bukan cuma dari tahunnya aja sahabat Eljon ya. Jadi ada tanggal, bulan, tahun dan kita harus lihat semuanya apakah itu cocok atau tidak ya. Kebetulan dengan Dita itu tidak semuanya yang tidak cocok. Ada kecocokannya sehingga masih bisa lah kita ajak ngobrol atau seperti toleransi apa. Toleransi masih ada ya, spotlight tetap diambil ya. Enggak kok, itu cuma bercanda, walaupun beneran. Jadi sahabat Eljon, kalau misalnya Anda merasa nih di dalam satu tempat atau satu komunitas, menurut Anda harus berkolaborasi seperti saya dan Dita harus berkolaborasi, apakah Anda harus bilang, oh saya kan nggak cocok, ya kan? Apakah kita harus nggak sama saya mau walk out dari sini? Oh nggak jadi itu programnya, betul nggak? Ya kan? Baru kayak ginian aja walk out, ya kan? Nah, tetapi bagaimana kita bisa harus ada duduk bersama-sama? Nah, contoh, apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu nih dengan orang-orang yang bersio macan ternyata tidak cocok dengan saya, maka saya harus menjaga. Misalkan contoh, ketika kita lagi berbicara, maka saya harus ada porsinya saya diam, ya kan? Jadi tidak mungkin kalau Dita berbicara saya langsung juga berbicara juga. Nah, ketika saya berbicara pun Ditanya juga diam. Sebenarnya dia bingung mau nanya apa. Gantian ya. Iya kan, ada porsinya namanya gantian. Saling. Iya, tetapi kan tidak harus nih di dalam satu frame kita misalnya sama-sama kita harus ngomong secara bersama-sama juga. Ya kan? Kalau kita ngomong bersama-sama pastinya kan akan nabrak-nabrak. Dan belum tentu itu sesuai kan? Kecuali pas tadi ya kebetulan ya, kalau dia panggil kakak-kakak kita panggil adik-adik. Nah, itu kebetulan nanti cocok, kebetulan itu. Ya kan? Tapi kalau pas satu lagi nggak cocok gimana? Nah, itu kalau misalnya di dalam namanya sio, Anda harus pandai-pandai menempatkan apa yang harus Anda lakukan dan yang tidak dilakukan. Nah, contoh lagi, ya kan misalnya Dita bilang, saya itu paling cocok dengan orang bersio babi, dia bilang. Nah, kalau misalnya cocok dengan orang sio babi, apakah dia harus sama-sama ke WC bareng? Ya kan, nggak harus kan? Apakah pas waktu lagi, Dita, kamu pakai baju apa? Baju warna pink. Saya juga pakai baju warna pink. Kan nggak juga kan? Kalau babi nggak perlu pakai baju warna pink, dia udah pink. Ya. Siap dipotong. Ya kan? Jadi tidak harus segala sesuatu itu bersama. Kadang-kadang kan orang suka gini kepo kan ya. Lu pakai baju apa? Gue juga pengen bareng. Saking merasa
ikatan batinnya tuh begitu kuatnya. Kalau namanya udah ikatan batin, lu nggak usah tanya lagi dong. Lu pakai apa pasti akan sama. Kan? Nah itu jadi kadang-kadang kebersamaan secara fisik, misalnya salah satu yang kelihatan nih, tidak harus mencerminkan kebersamaan secara hati. Itu kan pasti berbeda. Ya kan, misalnya contoh deh saya bilang ya. Tadi kalau misalnya saya bilang, saya hubnya sama siapa ya? Saya cocoknya sama siapa? Orang bersio ular. Ya kan? Tetapi apakah saya harus bersama dengan orang sio ular? Bisa jadi enggak. Ya kan? Ada yang second layer-nya, misalnya second layer, tapi kita bisa membangun namanya solidaritas bareng. Ya kan? Dengan orang bersio tikus, orang-orang bersio naga, bagaimana kita bisa membagi perannya di situ. Ternyata bisa loh itu jalan. Dan ternyata itu bagus loh, ya kan? Jadi, ketidakbersamaan tidak mencerminkan bahwa para sahabat Eljon di sana, wah saya akan merasa rugi. Jangan. Ya, mungkin Anda ditakdirkan tidak bersama untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi, jauh lebih berharga. Kadang-kadang orang sering bilang, aduh gue sial nih bro, katanya ya kan. Kenapa? Wah gue melewatkan satu kesempatan. Padahal dia nggak tahu lagi, dia sedang dipersiapkan untuk dapat yang lebih besar lagi daripada itu. Selalu prasangka baik lah ya. Iya, selalu berprasangka baik, terutama kita melihat ya kalau hubungan dengan sio, ya tidak harus kita memaksakan bahwa sio yang kita harus kerjasama adalah sio yang menurut dari kita adalah sio yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi kalau sio apa? Apa ya? Aku bahkan saking nggak terpengaruh apapun hidup ini, mengalir banget, nggak tahu loh 67 itu apa ya? Nanti kita hitungkan ya. Aku kambing kali. Iya, misalkan orang, contoh lah ya, misalkan orang-orang sio kambing. Orang sio kambing itu paling cocok dengan orang bersio kuda, ya kan? Jadi orang-orang yang dia suka dengan, kalau bisa bener nih sio kambing, bahwa dia adalah orang-orang yang suka dengan orang yang suka bekerja keras. Oh iya, wah suka diajak kebut misalnya kayak gimana kan. Dan dia paling benci dengan orang-orang bersio babi sebenarnya. Yang lebih cenderung yang santai, misalnya kayak gimana. Udahlah, ngapain sih kita ngoyo, misalnya kayak gitu kan. Wah itu nggak cocok banget. Tapi kalau misalkan di suatu saat, nah Kak Ita ini ditempatkan dengan orang bersio babi, apakah harus ditolak? Kan nggak juga. Tergantung apa, makanya idealisme itu bagus, ya kan? Tetapi kita harus paham juga namanya realitas, ya kan? Aku ditempatkan sama sio babi, aku geret babinya biar. Iya. Sambil tidur babinya. Cepet. Sio apa tadi? Tahun berapa? 67. Iya, itu sio kambing betul. Iya benar. Kalau dari penjelasannya tuh aku merasa iya pas. Nah, orang-orang bersio kambing itu pada tahun ini adalah orang yang lagi bersinar sebenarnya, cukup bersinar. Amin, ya kan? Mendapatkan banyak peluang. Nah, kalau misalnya kita bilang nih ya, kadang-kadang orang suka salah nih sahabat Eljon ya. Yang mendapatkan peluang itu belum tentu langsung uangnya itu langsung dikasih. Ya kan? Terbuka namanya kesempatan, tergantung orangnya lagi. Mau terima nggak? Iya, ya kan? Iya. Kalau misalnya orang namanya tertutup kesempatan, dia lagi cari-cari aja bisa kayak gitu. Itu nggak dapet. Kok kayaknya ada aja yang salah. Kok ada aja kayak ketutup. Nah, itu ketika memang pas waktu lagi bukan dia keberuntungannya dia. Tetapi di saat keberuntungannya dia langsung kayak gimana. Contoh yang saya pengen jelaskan itu dari yang J.K. Rowling. J.K. Rowling tahu dong ya, yang membuat Harry Potter. Ya dia dibilang kan pas waktu lagi kita tahu kisah hidupnya, dia masukin ke semua apa sih namanya penerbit. Penerbit terus ditolak-tolak mulu kan. Dan ternyata di tahun tertentu memang pada saat keberuntungannya kita hitung. Jadi kita melakukan analisa. Di dalam tahun keberuntungannya pas dia masuk pindah tahunnya, dia langsung tiba-tiba langsung melejit naik. Memang tahun keberuntungannya dia. Ya, tetapi misalkan gini ya, contoh ya, di tahun keberuntungan itu, setelah dia mengalami namanya berkali-kali penolakan nama penerbit, di tahun keberuntungan dia, udahlah, kayaknya gue udah males, capek. Kira-kira bakal jadi kayak sekarang nggak Harry Potter? Nggak bakal jadi, ya kan? Itulah sebabnya, makanya kita tidak boleh berputus asa, walaupun di saat kita lagi tidak beruntung. Kolaborasi itu menambah keberuntungan, ya kan? Di saat kita lagi lesu, kita lagi kurang, ada orang lain yang membawa kita untuk naik frekuensinya. Membangkitkan semangat. Iya, kayak tadi, geret. Makanya pilih temen, ya kan? Di awal kita berteman, kita cari temen sebanyak-banyaknya. Tapi ketika sudah tahu, ya kan, boleh dong. Wah, kayaknya ini kurang bagus buat gue. Kenapa? Dia selalu gagal dalam diet gitu kan. Karena hobinya makan mulu gitu kan. Ya udahlah, sama dia ketemunya sebulan sekali aja lah gitu. Iya. Tapi tetap ditemenin. Tetap, ya. Karena dalam segala kondisi ya Dita ya, manusia itu pasti ada temennya. Kan ada yang bilang gini, dia bukan teman. Kenapa? Waktu gue lagi susah dia nggak ada. Loh, sebenarnya bukan begitu kondisinya. Waktu kita lagi senang, dia berteman sama kita kan. Coba Dita bayangkan, kalau Dita lagi happy, terus nggak punya teman. Ya kan? Jadi dalam kondisi senang, kita ada teman.
dalam kondisi susah, kita ada teman walaupun bukan teman yang tadi waktu senang. Iya kan? Jadi sebenarnya apapun kondisi kita tetap punya teman. Tinggal, teman yang dalam kondisi susah dia ada, senang dia ada, gitu kan? Ingat kan 3 hal yang saya sering sampaikan, ya 3 tipe orang yang tidak pernah kita lupa. Yang satu, orang yang ada kalau kita sedang ada masalah. Yang kedua, orang yang tidak ada ketika kita sedang ada masalah. Dan yang ketiga, orang yang menjerumuskan kita pada masalah. Nah mungkin ada saya mau tambahin juga untuk namanya Kak Ita ya. Kak Ita terhadap misalnya sama Sio Babi kelihatannya tidak cocok, betul kan ya? Karena itu berlainan banget dengan apa kebiasaannya dia. Tetapi ternyata hubungan dari Sio Kambing juga dengan orang-orang yang bersio babi dan juga orang-orang bersio kelinci itu membentuk satu hubungan yang baru. Jadi untuk bagaimana pembelajarannya lebih bagus, sebenarnya itu membantu meningkatkan pembelajaran dari Kak Ita sendiri. Menambah untuk berproses terhadap dirinya sendiri. Percaya, suamiku babi, jadi cocok kok. Berapa tahun? Saya baru tahu deh suaminya babi. Sio babi. Oh, iya. Suamiku sio babi. Iya. Aku jadi kayak ngepet ya. Iya. Oh itu bukan saya yang bilang loh ya. Kalau saya bilang kan berbahaya gitu. Bisa diedit nggak sih? Suamiku babi, suamiku sio babi. Tapi ya artinya kan seperti itu gitu ya. Ini ada pengetahuannya, ada teorinya, ada relativitasnya kayak begitu. Tapi suamiku sio babi, aku kambing, dia emang slow dalam arti penuh perhitungan, bukan slow yang malasnya gitu ya, tapi penuh apa-apa perhitungan. Sementara aku tetap gitu, seruduk ya, kambing tukang seruduk gitu. Iya, puji Tuhan sampai hari ini bertahan sih gitu, dengan segala gelombang dan apapun. Ya itu tadi pembelajaran yang disebutkan tadi klop banget. Coba aku nikah sama kambingnya juga, sio kambing. Ya, ada yang bikin kan seruduk-serudukan gitu. Artinya kan apa? Sehabis ini mau menikah selain sama babi sama siapa? Sama mana lagi? Semut. Yang nggak kelihatan. Iya. Kalau bandel injek aja. Iya makanya. Ya apa yang aku mau sampaikan adalah nggak ada yang buruk dalam hidup ini, tinggal kitanya bagaimana gitu. Hal yang negatif pun bisa kita ubah jadi positif. Betul sekali. Sudah selesai Kakak? Sudah, kalau misalnya dari saya. Nah, kalau misalnya ditambahkan lagi lah ya, kalau misalnya dari orang-orang yang bersio naga ya. Nah, sio naga itu sebenarnya paling suka dengan orang sio apa? Tadi kalau misalnya udah dibilang, masih inget nggak? Ayam. Nah, bukan. Oh benar, sio ayam. Ayam kan? Iya ya. dong. Untuk mengetes ya, ternyata postesnya lulus ya. Lo bilang aja lupa. Handy situation. Wah, handy situation ya, bagus. Jadi kalau misalnya orang yang dengan bersio ayam merasanya dia cocok, tetapi kan nggak setiap kali kan nanya pas waktu lagi ketemuan, lu sio apa? Kan enggak. Iya betul. Ya kan? Susah banget kalau misalnya kayak gitu. Saya pun ya walaupun saya bisa menghitung, tetapi saya akan melihat-lihat juga. Kenapa? Kita lihat adalah yang ujungnya dulu, betul nggak? Ujung apa? Tujuannya dulu. Yang kedua, uangnya ada nggak? Ya kan, tetap nggak menghilangkan dari situ kan? Aku belum kenal dia dulu waktu mau menikah. Kenapa? Kalau kan aku selidik-selidik, wah ini aku hitung. Iya, iya. Susah kan? Ternyata kita jalanin. Bisa. Teori yang tadi bilang kita berseberangan, dijalanin ketika orang yang keras mencoba untuk melembut, ketika orang yang selalu terburu-buru mencoba menyamakan irama, itu tadi balik lagi kan, jadi rasanya terolah gitu. Kalau enggak kan coba, ya katanya Bro Roni itu nggak boleh sama sio babi gitu. Ciong. Ya cari dulu yang lain lagi misalnya gitu kan, cari lagi yang lain, cari. Malah jadi ribet gitu, tapi dalam ketidaktahuan dan itu ya terbukti emang apapun bisa di. Nah, contoh. Makanya aku lebih percaya ya, hidup itu adalah soal kompromi. Kompromi ya betul. Benar. Kita tidak bisa istilahnya mendapatkan semua yang kita mau. Kita mau ya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh sudah menempatkan orang-orang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi contoh nih, kalau saya punya daftar keinginan terhadap pasangan hidup saya, itu pasti panjang sekali. Tapi kan nggak bisa semuanya terpenuhi kan. Yang ada malah pasti kita ribut dulu. Kenapa? Karena kita berharap dapat sesuatu yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, tapi kalau kita, padahal sebenarnya kan Tuhan memberikan kita itu kan sesuai yang kita butuhkan. Iya, jadi kalau kita udah terima dulu nih. Oh, oke. Ya, karena kan waktu saya buka-buka buku nikah itu kan saya pikir itu palsu Kak Ita. Karena nggak
berlaku sampai nggak ada expirednya. Akhirnya apa? Oke, terima dulu, ya kan? Ini kondisi. Terus yang kedua, ya kita adjust, ya. Apa sih tujuan hidup kita? Mau bahagia dong. Ya kan, gak usah kejar-kejar bahagia, ciptain aja dulu bahagia. Betul. Ya kan, gue nerima dia nerima gue. Kalau gue bisa komplain tentang dia juga bisa dong komplain tentang gue. Betul, gitu kan. Setuju. Ya, kebahagiaan nggak perlu dicari, diciptakan. Kompromi lah dalam hidup ini. Kalau kita selalu cari yang sempurna, kita nggak akan dapat yang sempurna. Nobody is perfect. Iya. My name is nobody. Kita sendiri yang menciptakan kesempurnaan itu yang luar biasa. Terima kasih banyak Kakak. Iya. Benar ya, tadi menghadapnya kita sendiri ya yang akan menciptakan kesempurnaan. Luar biasa. Iya. Ya pakai warna pink agak beda ya. Iya. Ada mulai romantisnya keluar ya. Memang warna itu pengaruh loh ya. Iya. Jangan kemana-mana sahabat Eljon, karena sebentar lagi kita akan kembali lagi membahas hal-hal yang lebih menarik bersama saya Dita Zulaika dan juga para panelis kita dan bintang tamu kita dalam program L-Talk Empowering Life Through Communication. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!